gini sebenarnya, malah ada sebenarnya waktu mereka saja kan ya kasarnya dari pagi jam 6 sampai kalau sore maksimal jam 1:30 lah. Sedangkan kan masih ada waktu 1:30, mungkin setengah jamnya ini istirahat jam 2 sampai jam 5 sore, habis itu persiapan segala macam, masih ada space waktu daripada rebahan. Lah ya itu daripada rebahan. Sedangkan siswa kalau masih muda itu kan perlu skill ini, perlu skill ini, skill macam-macam. Mereka harus mencoba kan juga agar tahu oh minat saya di mana, saya sukanya apa kan gitu sebenarnya. Ya kalau menurut saya ini kenapa enggak mumpung masih muda? Nanti nyesel kayak saya. Halo Sobat DPP, kembali lagi di podcast Suara DPP. Kali ini kita mendatangkan member intensi program di PSE Course. Ini dia Miss Ajeng. Hai. Assalamualaikum Miss. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih udah mau menyempatkan hadir di studio podcast Suara DPP. Meskipun tadi dapat info kebanjiran macet, ya Allah. Musimnya hujan. Iya. Di mana toh kebanjiran? Di mana-mana banjir, di Lowi, di dekat sekolah saya juga banjir. Semua banjir sekarang, memang musimnya kan. Sama mana tuh rumahnya? Rumah saya Sarongan. Sarongan dari sana? Iya. Waduh, jauh banget loh ya. Jauh sekali. Aduh, ini terima kasih deh udah mau hadir. Oke, kita kesini tuh mengundang Miss Ajeng untuk tanya-tanya terkait program intensif. Kan Miss Ajeng salah satu member di program intensif yang ada di PSE. Kenapa ikut program intensif? Kenapa saya ikut program intensif? Sebenarnya kalau kita mikir kayak waktunya memang ekstra ya, nggak cuma waktu sih sebenarnya. Tapi kalau saya tertarik lebih ke materinya kan juga dapat lebih. Dan nggak mungkin tempat lain sama kayak yang BSE yang punya gitu kan. Ya nggak sih? Iya betul, gitu. Begitu. Terus selain itu saya nyoba ada kesempatan, kenapa enggak gitu loh? Kenapa enggak? Kan nanti kan ya pasti pengalamannya juga banyak. Jadi ya coba-coba aja. Iya, mungkin sobat DPP banyak yang penasaran. Intensi program itu seperti apa sih, Mister? Jadi intensi program itu adalah program yang dibuat untuk teman-teman yang memang sudah nggak sekolah. Targetnya itu. Habis itu difokuskan memang dia belajar bahasa Inggris full selama 1 bulan dengan durasi pertemuan, setiap pertemuan ada 2 sesi, ada sesi grammar, ada sesi speaking selama Senin sampai Jumat. Jadi kayak ya rasanya kayak benar-benar khusus kayak sekolah gitu. Jadi targetnya setelah lulus program intensif, teman-teman yang mau kuliah, mau lanjut kuliah atau mau kerja itu sudah punya bekal terkait bahasa Inggris. Ini benar-benar program yang aslinya kursusan bahasa Inggris seperti itu, kayak itu. Tapi gitu Mister, hebatnya ya Mister ya. Gimana? Materinya yang ini yang saya rasa kalau saya cerita ke teman saya, sharing-sharing dengan teman saya, materinya kita intensif ini tidak kalah dengan materinya anak yang mahasiswa. Tidak kalah, iya, hampir sama gitu. Mungkin ya mohon maaf, bukan maksudnya gimana, tapi ya nyerempet gitu. Hasilnya ya mungkin nggak seperti mereka, tapi ya kalau mengejar mereka bisa, mungkin gitu itulah. Kalau menurut saya pribadi tapi seperti itu. Dari kemarin program selama 1 bulan bertemu dengan orang-orang baru, gimana rasanya? Rasanya sangat paling senior atau gimana? Soalnya bisa aja ini ya di antara teman-teman yang daftar kemarin yang udah bekerja gimana? Kalau saya sih sebenarnya kayak merasa tersudutkan enggak sih. Enggak sebenarnya enggak. Tapi sebenarnya saya ini gengsi loh, Mister. Saya bilang gengsi gimana? Kok mereka yang lebih muda tapi pintar dari saya? Saya gengsi gitu. Saya kan seharusnya lebih tua dan saya lebih paham. Seharusnya. Makanya saya aku mau gitu loh. Kayak gitu. Jadi saya semakin kesini saya lihat anak ini kok pandai-pandai gini. Jadi saya ini belum apa-apa, ini harus ekstra ini. Saya mikir gitu itu jadinya. Tapi enjoy ya mengikuti kelas dan orang-orang baru. Gini loh Mister, hebatnya tutornya kok itu gini loh. Maksudnya nih saya nggak tahu. Mungkin kalau menurut saya pribadi tutornya kalau menyampaikan materi juga bagus. Menurut saya asik gitu loh. Kadang kan saya kan banyak masalah kadang. Nyampe sini, wah
openingnya, oh semangat saya jadinya, beneran. Gitu ya? Waktunya jam kedua, waktunya grammar. Sebenarnya kalau teori ini kan terlalu kayak materi banyak ngomong, nyata-nyata kan bosenin biasanya. Tapi kok saya kemarin coba, wah ini nggak ngebosenin sekali menurut saya pribadi. Oke lah, saya suka. Soalnya kan asik, penyampaiannya juga asik. Jadi kalau menurut saya keseluruhan ini apa ya? Kalau di rating 1 sampai 10, ini 10 sebenarnya 10. Programnya ya. Iya, 10. Dari segi materi, penyampaian materinya oke. Menurut saya pribadi. Tapi ini kan Miss Ajeng sekarang jadi guru nih ya, jadi guru di sekolah. Kemudian meluangkan waktu untuk kursus intensif program dari siang sampai sore. Iya. Gimana bagi waktunya? Nggak keteteran atau gimana? Keteteran, sebenarnya keteteran. Jadi gini Mister, saya pagi itu persiapan ya pagi di sekolah. Terus nanti kalau misalkan saya bisa menyelesaikan apapun yang saya selesaikan di sekolah, saya selesaikan. Terus OTW ke sini kan ya. OTW ke sini, ikut kursus segala macam. Pulang nanti habis sekitaran maghrib atau isya, saya lihat lagi apa yang perlu saya bikin, apa yang perlu saya kerjakan. Selesaikan malam itu, baru besoknya lagi sekolah. Ya, malam itu saya juga menyelesaikan kayak hafalan grammar, hafalan ini itu belajar dan semacamnya banyak. Sebenarnya pausing saya sebenarnya. Juga kan kalau di SMP kan kayak saya kan BK. Itu kan selalu kayak home visit ke sini. Makanya kadang saya juga terlambat. Soalnya home visit dulu. Ke rumahnya teman-teman juga, malam juga ada home visit. Tapi fun. Semuanya dinikmati lah Miss ya. Iya. Soalnya saya enjoy saja sebenarnya. Itu nyambung lagi terkait pekerjaannya sebagai guru dan ternyata guru BK. Ini kalau keluar dari konteks bahasa Inggris ya, menjadi guru BK itu apakah image-nya itu selalu menangani anak bermasalah? Ada nggak sih? Ada masa guru BK itu juga menangani teman-teman berprestasi atau ada konseling terkait pembinaan untuk teman-teman yang memang dia punya prestasi? Sebenarnya gimana, guru BK kalau menurutnya Mr. Anam sendiri bagaimana? Ya, stigmanya teman-teman menangani anak-anak atau siswa-siswa bermasalah. Polisi sekolah. Polisi gitu sekolah, oh gitu ya. Banyak polisi sekolah. Sebenarnya enggak bisa. Sebenarnya BK ini malah sebenarnya ya buat curhatan teman-teman. Mengambil solusi. Jadi kita sebenarnya enggak ribut ke anak yang nakal. Terus kita kayak memberi ini, kita kasih sanksi semacamnya, tidak sebenarnya. Malah kita ini kayak gimana anak ini bisa selesai, mencari solusi. Bukan malah kayak menjustis arek gini enggak, sebenarnya enggak seperti itu. Jadi kadang saya gini, kalau waktunya misalkan ada di situasi yang memang saya harus tidak sabar, saya langsung ngereok. Beneran. Kalau situasi yang kayak ini masih bisa terkendali, anak ini masih bisa dihalusin, oke, saya halus gitu. Kadang kan juga anak kan ada yang kayak gimana, sebenarnya ya backgroundnya, kita lihat backgroundnya mereka, keluarganya mereka ternyata kayak gini. Sebenarnya kalau saya di posisi mereka mungkin saya nggak bisa. Iya, jadi saya mikir gitu, malah yang guru bukan saya tapi mereka. Sebenarnya setiap orang kan spesial, kayak dia memberi pelajaran saya kayak gini. Wah, spesial saya bukan apa-apa gitu loh. Kembali lagi saya mikir gitu loh, jadi ya gak iso apa-apa gitu. Kalau dibandingkan mereka kayaknya saya nggak kuat, sudah ngedon malah kalau jadi mereka. Oke, jadi sobat DPP mungkin ada di SMP, ini bu gurunya sampean ada di podcast Suara DPP. Bu Ajeng ya. Oke, kalau kursus nih nggak, targetnya emang 1 bulan full selesai. Habis itu mau ngapain kalau udah selesai? Saya rencana ya nggak tahu ya. Tapi ya rencana saya dulu buka les-lesan di rumah. Rencana saya itu awal saya kan juga butuh kayak pengakuan. Ya, saya juga butuh pengakuan. Jadi kayak saya menyampaikan ilmu tuh nggak asal-asal ngasih gitu loh. Saya pinginnya gitu. Kayak kan kalau ada sanad ini gitu lah. Saya maunya kayak gitu juga gitu, biar orang-orang ini lulusan BS, sedangkan BS kan namanya sudah besar gitu loh. Ya, saya maunya seperti itu sih. Sebenarnya juga bahasa Inggris sangat penting loh. Dulu dari kampus saya dianjurkan juga belajar skill lain gitu, bahasa lain. Soalnya kan bahasa ini kan alat komunikasi nomor 1 kan. Nah, apalagi kita lokasinya wisata, sangat perlu sekali. Ya saya malu tuh nanti ditanyain how to, ternyata saya diem saja kan. Tapi sebelumnya waktu kuliah atau sebelum di BS ini pernah kursus atau gimana? Saya dulu kayak ekskul, waktu di pesantren kan ada ekskul ekstra. Jadi saya ikut kalau di pondok dulu namanya ECC. Tapi saya nggak
berangkat terus itu enggak, karena waktu itu menurut saya sedikit males. Pada tuh kegiatan mungkin ya. Iya, saya nggak suka jadinya. Kayak juga tutornya kalau saya pribadi saya kurang kurang gimana. Ini nggak sebut nama lo ya, jangan. Ya, saya kurang gimana waktu Oke, itu ya. cuman ya diatur. Kamalaman wis. Iya. Kalau ngomongin jadi guru BK tadi yang sampean visit ke rumah itu di luar jam sekolah kan. Terus itu memang itu menjadi tugas rutin seorang guru BK atau hanya untuk mengisi laporan-laporan? Enggak, sebenarnya kalau home visit ini memang dari wali kelas ya juga boleh, guru mapel gitu. juga boleh. Tapi kan kalau BK ini kan kayak jatahnya ini memang ngurusin semua siswa. Kalau saya pikir nih gini nih, kadang nih BK ini kayak jadi wali kelasnya semua anak. Kadang saya mikir gitu. Kan kita harus tahu kayak seluk-beluknya anak ini gimana, keluarganya, lingkungan sosialnya. Baru kita bisa tahu, oh anak ini sebenarnya cara nangannya seperti ini, seperti ini, seperti ini. Kita nggak bisa langsung kamu gini terus kita menjudge dia jelek gini nggak bisa, nggak boleh kayak gitu. Kita kan nggak tahu apa yang mereka lalui selama ini, ya kan? Ya itu. Tapi kalau ngomongin pembinaan ke anak-anak itu, ya sejauh ini seperti apa sih Mas pembinaannya? Apakah hanya mungkin kalau ada yang curhat sampaikan solusinya, habis itu ya udah selesai, atau mungkin ada sampai pembinaan yang sifatnya lebih intens, lebih dekat gitu? Sebenarnya gini nih, kalau ada siswa ini kan mau menyampaikan masalah itu kadang kan ada yang mau, ada yang berani, ada yang tidak, ya kan. Nah, kalau mereka sudah berani mengucapkan masalahnya, kita tinggal lihat dia mau dikasih solusi atau cuma ingin didengarkan. Iya, biasanya kan anak cuma ingin didengarkan. Kadang saya juga gitu soalnya. Kalau dilihat, oh anak ini sebenarnya butuh solusi, baru saya ngasih solusi kayak gini gitu. Kalau misalkan dia minta pendapat, ya saya kasih pendapat yang ini hasilnya kayak gini, nanti kamu bakalnya kayak gini nih, yang kayak gini gitu tuh, kayak ngasih A, B, C, ini kalau pandangan saya seperti ini. Tergantung kamu mau milih yang mana. Saya nggak menggiring, jadi kasih ini kayak gini gitu lah. Kalau sudah selesai, habis itu kalau misalkan dia masih kebingungan, kita kontak sama orang tuanya. Kalau orang tuanya nggak support, inginnya kita nggak ikut campur, saya nggak bisa apa-apa. Iya. Kan ada orang tua yang kayak gitu. Kalau orang tuanya mendukung, ya kita kasih masukan seperti itu. Ya cuman seperti itu sebenarnya, kayak mengarahkan iki loh sebenarnya. Kayak gitu tuh, cuman ngasih tahu kayak gitu saja. Kalau ngomongin kursus Miss, ini kira-kira ya, kita kan dari teman-teman tutor mungkin nggak gitu banyak tahu terkait jadwal di sekolah. Kira-kira kalau untuk anak-anak SMP, SMA itu ada nggak sih space waktu untuk ambil program pelatihan di luar sekolah gitu? Soalnya kadang-kadang alasannya kan pada jadwal, ada kegiatan ekstra kayak gitu, nggarap tugas. Terus kapan mau bisa kursus atau melakukan hal-hal yang sifatnya untuk skill ke depan gitu? Gini sebenarnya, malah ada sebenarnya waktu. Mereka saja kan ya kasarnya dari pagi jam 6 sampai kalau sore maksimal jam 1:30 lah. Sedangkan kan masih ada waktu 1:30, mungkin setengah jamnya ini istirahat jam 2 sampai jam 5 sore, habis itu persiapan segala macam, masih ada space waktu daripada rebahan. Sedangkan siswa kalau masih muda itu kan perlu skill ini, perlu skill macam-macam. Mereka harus mencoba kan juga agar tahu, oh minat saya di mana, saya sukanya apa, kan gitu sebenarnya. Ya kalau menurut saya ini kenapa enggak mumpung masih muda, nanti nyesel kayak saya. Nyesel malah nanti. Saya kemarin pikir gini, kenapa enggak dari dulu aja? Kalau tahu kan ada yang deket, kenapa enggak gitu loh. Dulu kemarin mikir gini tuh, kenapa enggak dari dulu aja? Kan di pondok sampean, Miss. Iya, tapi kan gimana? Kalau guru BK juga mendalami terkait skill atau karakter potensi apa yang dimiliki siswa nggak sih? Kayak melakukan tes psikologi atau tes itu lebih untuk menggali potensi siswa. Iya, biasanya kalau saya praktekkan ke kelas 8 kayak ngisi hobi kamu apa, suka tempat apa, terus kayak idolanya siapa, masih sekedar kayak gitu. Nanti kita, oh anak ini minatnya ke ini kan kelihatan nanti dia sukanya apa, baru nanti saya ngasih kamu gini. Jarahkan. Iya, cita-cita kamu ini berarti kamu harus belajar gini. Ada loh di saya yang dia ini berminat bahasa Inggris, tapi satu alasan yang buat saya, oh ternyata kayak gini. Ini berarti kan berhubungan sama orang lain. Jadi kalau saya ngasih solusi ke si dia juga nggak bisa. Saya harus ngasih solusi ke orang lain juga.
sedangkan orang lain kadang nggak bisa disentuh. Ya, seperti itu. Jadi ya saya bilang gini, pinter-pinteran kamu bahasa Inggris, kursus bisa. Gitu. Saya bilang gitu, kursus bisa. Ya seperti itulah. Kalau menggali potensi itu apakah harus sampai ke dalam, artinya sampai dari usia berapa sampai berapa sehingga potensi ini bisa ditemukan? Mis, kalau dari ngomongin psikologi, ilmu BK gitu. Sebenarnya karena kalau di barat kan mungkin sedini mungkin anak itu dikenalkan, habis itu semakin ke dewasa itu semakin spesifik terlihat dia minatnya ke kemana. Iya, sebenarnya dari usia 3 tahun ke bawah. Oke. Sekitar 3 tahun itu kan otaknya masih namanya fase emas. 3 tahun. Nanti kita memperkenalkan kayak mainan yang biasa yang kayak mengisi itu loh, yang gambar terus dipasang-pasang puzzle gitu, ya, puzzle seperti itu. Terus kita bisa ngasih kayak hafalan bendera-bendera yang imut-imut. Biasanya kan ini mengingatnya enak, berarti besok kita ke arah ini. Kalau dia lebih tertarik kayak seni-seni, jelas seniman ya kan, kan bisa kelihatan dari kecil. Baru nanti kita yang sebagai orang dewasa itu kayak mensupport dia. Misalkan ngasih tak ikutin ini, tak ikutin itu, bisa gitu juga kayak ngasih sarana prasarana yang bagus gitu buat dia. Ya seperti itu. Apakah anak sekolah itu harus prestasi akademiknya bagus? Tidak selalu. Semua orang punya kemampuan masing-masing. Betul. Ya, menurut saya gitu. Jadi kalau ada anak yang akademinya biasa, ya sudah nggak apa-apa. Memang porsinya segitu. Tapi ayolah berusaha. Mungkin masih ada gitu. Mari kita coba bareng-bareng gitu kan. Mereka perlu dorongan sebenarnya. Perlu dorongan. Tapi kalau kita sudah usaha semaksimal mungkin, berarti nggak di situ potensinya. Yang lain non akademik kan biasanya gitu memang banyak teman-teman yang kayak gitu, akademiknya nggak terlalu, tapi non akademiknya dia berprestasi ini sudah memang minatnya di situ. Memang itu pun sekolah sangat menghargai, mengapresiasi ya Miss ya. Iya, sangat mengapresiasi. Gini sebenarnya ya, kalau menurut saya pribadi itu terkadang kan anak itu kan kayak show menunjukkan dirinya kan susah gitu ya seperti itu kendalanya. Kita jadi kayak bakatnya dia ketutupan, bakat yang terpendam, istilahnya gitu. Itu udah bakat jadinya aku iso, tapi kan gimana gitu. Banyak yang kayak gitu. Terus kalau ngomongin anak yang pendekatan mungkin sarana prasarananya kurang sehingga dia potensinya kurang muncul, selaku di guru BK itu apa sih Mas yang dilakukan selain terkait menasihati? Mungkin ada hal yang lain? PDKT ekstra. Saya ekstra aja. Sampai ke rumahnya gitu, Mas? Ya enggak, saya kayak misal kalau ada waktu saya yang harus datang. Bukan dia yang datang, tapi saya yang harus deketin. Juga saya harus berkomunikasi dengan caranya dia. Saya mencari titik yang dia sukai. Misalkan dari banyak hal nggak ada, pasti ada satu hal yang dia sukai. Misalkan ternyata dia anak yang pendiam, ternyata suka Korea. Ya udah saya ajak bicara bahas itu. Nanti saya bisa menyentuh hatinya, baru dia bisa cerita ke saya. Nanti saya tahu, ini dia ternyata gini, maunya kayak gini. Setelah itu baru konfirmasi sama orang tuanya, kayak ngajak bicara, anak ibu jenengan ngeten tinggi. Kalau orang tuanya support, saya lanjut. Kalau orang tuanya nggak support, saya nggak bisa. Kembali lagi gitu itu. Jadi perlu kesadaran orang dewasa juga. Sebenarnya. Itu jadi, yang susah. Itu ya Sobat DPP, mungkin teman-teman yang masih SMP ternyata teman-teman masih punya banyak waktu juga untuk menggali potensi, entah itu dengan ikut kursus nari, komputer, bahasa Inggris dan sebagainya, untuk menggali potensi yang bisa kedepannya dimanfaatkan oleh teman-teman semua tentunya. Karena kita melihat siswa yang ada di sini itu setiap kursus kadang-kadang keteteran, capek, kemudian ya banyak hal yang membuat mereka kurang spirit gitu ketika kursus, sehingga nggak maksimal. Kalau ngomongin pelajar, emang ini Mas, setiap sekolah itu setiap di kelas apakah selalu diberi tugas yang banyak itu loh Mas? Katanya dulu kalau kurikulum Merdeka nggak ada PR. Sekarang kurikulumnya ganti lagi. Aduh, aku nggak tahu lagi apa itu. Nggak tahu lagi, saya juga agak gimana kurikulum yang kemarin belum berjalan. Sekarang kok sudah, gimana ya? Ganti lagi nih. Ini aduh, sistemnya nggak boleh. Nggak boleh. Kita jangan masuk ke situ, Miss. Nggak boleh. Kalau ngomongin PR, sebenarnya sebagai seorang guru BK, PR itu sebenarnya menjadi beban
atau sebenarnya untuk mengasah siswa? Kalau menurut pandangan bisa aja gimana sih PR di mata siswa gitu? PR kalau di mata siswa jelas mereka mikirnya tanggungan. Ya. Iya, jelas beban bagi mereka. Tapi kalau sebagai guru maunya kamu belajar. Oke. Dari itu latihan yang kamu bisa di sekolah, nanti latihan hasilnya kayak gimana. Nah, itu maunya guru tuh ya siswa buka. Sekarang jarang kan siswa yang belajar, Iya. jarang sekali. Mereka lebih suka buka scroll TikTok. Iya, iya. Saya juga iya masalahnya. Terus kalau gitu gimana? Artinya di era kita dulu mungkin yang masih minim teknologi, kemudian ini sekarang teknologi itu masuk, kadang-kadang anak SD aja udah dipegangi HP, bisa kayak orang dewasa. Ada nggak perubahan perilaku maupun perubahan pola pikir dari siswa versi kita sama yang sekarang itu, Mis? Nggak usah jauh-jauh, Mister. Oke. Kadang kan kayak mereka kalau kita kasih tugas nyatet di di papan tulis, mereka bilang gitu, Bu, foto di share boleh nggak? Mereka Gitu ya? gitu. Padahal saya mau kamu nulis biar kamu ngelatih tulisan kamu. Saya maunya gitu. Soalnya kan ilmu nih ngikatnya ditulis, Iya. ya kan? Nah, seperti itu maunya saya gitu. Tapi kadang anak-anak, Bu, foto di share boleh nggak? Gitu. Saya bilang maaf ya nggak boleh. Saya langsung bilang gitu. Terserah kamu mau bilang apa. Tapi saya bilang maaf nggak boleh gitu. Tapi kalau misalkan waktunya mepet, saya bilang oke. Gitu Itu ya? Itu nggak usah jauh-jauh. Sekarang di mana-mana saja kayak gitu. Bu, share di grup. Materinya Jadi, bisa di-share di grup gitu. Iya, karena kemudahan teknologi sehingga malas nulis, mungkin Iya. berpengaruh ke malas hafalan atau apa gimana Mis ya? Tergantung anaknya sebenarnya. Oh, gitu. Namanya teknologi kan matanya dua. Ada yang negatif, ada positif. Iya. Juga perlu kayak arahan dari orang tua kan. Mereka kan masih di bawah umur. Ya. Sebenarnya penggunaan HP nggak boleh, megang sendiri kan nggak boleh. Harus pengawasan orang tua. Nah, kadang orang tua itu yang gagal mengawasi. Makanya anak kayak yang game terus, sosmed terus. Sebenarnya kalau orang tua bisa mengawasi dengan baik, nanti bisa kayak mereka ini mendapatkan ilmu dari HP juga. Iya. Tapi kan kadang ya bablas. Jadi itu ya teman-teman semua DPP, tolong boleh main HP karena ini eranya. Tapi bagaimana memanajemen waktu itu untuk kapan belajar, kapan bermain HP dalam konteks hiburan, dan bagaimana caranya memanfaatkan HP itu untuk menjadi sumber informasi buat teman-teman gitu ya Mis ya. Iya. Itu harapannya seperti itu. Kurikulum yang baru, kurikulum yang sekarang, saya nggak tahu kurikulum yang apa lagi namanya. Itu gimana Mis? Yang sekarang sebenarnya menggabungkan teknologi sama pelajaran, gitu maunya. Tapi kalau diaplikasikan ke daerah yang terpencil, tidak bisa. Iya, terganggu tidak sama. bisa sekali kayak sekolah ngasih sarana-prasarana yang kan nggak bisa Mas ya. Iya. Juga kayak semacam lain-lainnya siswanya kondisinya gimana kan juga nggak bisa disamakan. Oke lah kalau di kota bisa. Iya. Kalau di kita masih belum ya. Setengah-setengah, 50-50 lah istilahnya gitu, nggak bisa Mas ya. Kalau di sekolah sampean HP-nya di siswa boleh bawa HP, tapi waktu pelajaran dikumpulin atau nggak boleh bawa HP. Oh, emang dari awal nggak boleh bawa HP? Boleh bawa HP. Baru kalau ada guru malamnya tuh ngasih kayak pengumuman, besok boleh bawa HP, silahkan bawa HP, pelajaran ini diisi paketannya gitu kan ya. Oh, gitu. Soalnya ada materi yang akan disampaikan dari HP gitu. Kalau di saya seperti itu. Tapi kan namanya juga kadang pinteran siswa ya. Cari selanya gitu Mis ya. Pinter sekali teman-teman, pinter sekali. Oke. Ya gimana lagi ya. Tapi untuk siswa yang kemarin waktu pandemi itu kan semua kelas online tuh, Iya, berarti online. bertahun-tahun. Ini kemudian masuk ke offline lagi. Ada nggak Mis kayak perubahan yang terjadi dari seorang siswa itu? Melihatnya gini nih, dari online terus offline ya. Online kan semuanya kan tertutup, apalagi kayak kita selalu di ruangan, lebih bergaul sama orang ini kan nggak begitu banyak ya. Nah sekarang yang saya lihat setelah mereka masuk, kebanyakan ya bukan dari sekolah saya, sekolah lain juga ternyata sama. Kayak mereka ini mudah insecure. Itu sekali yang saya kenapa kok gini, kayak mereka ini saya tanya ya, kenapa nggak buka masker? Insecure Bu. Kenapa kamu nih cantik, kamu nih ganteng loh, aku gitu. Terus apa yang kamu malu nggak Bu? Kebiasaan. Ya kebiasaan masker ke bawah di kelas, topi nggak dilepas juga, aduh, bahaya. Gitu ya? Ini salah satu
terlalu kemarin COVID itu ya, salah satunya ini juga mereka PD-nya juga ikut hilang. Kurang ya. COVID-nya hilang, PD-nya juga ikut hilang. Kenapa ini malah? Ini sesuatu yang bermasalah tuh, artinya ini sesuatu yang kurang baik buat siswa. Menurut saya kurang baik. Soalnya mereka kayak malu menerima diri sendiri, menunjukkan diri. Itu salah satu apa ya, dasarnya kesehatan mental, Mister. Sebenarnya menerima diri sendiri itu salah satu dasarnya itu. Sedangkan mereka kayak insecure, malu, itu kan berarti dia belum bisa menerima. Iya. Nah, itu sangat disayangkan menurut saya. Jadi kadang saya sekali-kali bilang, Rek, kalau jamnya saya bisa lah nggak pakai masker. Saya nggak denger omongan kalian. Sebenarnya saya denger, cuman gayanya biar mereka itu mau gitu loh. Kamu lo cantik gitu, saya bilang. Kamu lo ganteng gitu. Susah kalau percaya diri ini memang. Apakah kepercayaan dirian itu mempengaruhi ke prestasi terkait akademik maupun non akademik dalam mereka? Iya, mempengaruhi. Sekarang kalau mereka nggak percaya diri terus kayak guru bidang studi lain minta maju di kelas contohkan gimana dia kan nggak mau, padahal dia bisa. Nah itu kan sudah nggak dapat nilai. Iya kan keaktifan di kelas juga dapat nilai gitu. Nggak sedikit pencitraan sedikit pencitraan itu juga dapat nilai gitu. Cari-cari perhatian juga dapat perhatian, kan aktif di kelas kan. Sedangkan mereka enggak, itu susahnya yang itu. Tapi apakah mereka kadang-kadang ada kasus seperti ini, Mas, di kelas atau di waktu les atau waktu di kelas itu memalu diem, tapi ketika di rumah di media sosial aktif banget. Itu sesuatu yang normal atau gimana menurut Anda? Normal. Fenomena bahaya malah itu. Malah kalau yang saya baca ya, kalau ada orang yang di sosmed malah ruame aslinya diem, berarti dia nggak punya teman. Dia nggak punya teman buat saya percaya kamu gitu. Dia nggak punya teman yang kayak gitu. Kan banyak tuh orang yang lebih curhat ke sosmed kayak gini, kayak gini gitu. Lah berarti dia sebenarnya orang kesepian sebenarnya. Tapi kita kayak orang ini kesepian, harus kita tanyain. Ada apa toh ada gini. Yang kita yang orang yang merasa tahu, oke lah tanya saja. Gimana gitu. Sebenarnya ada kan gitu tuh. Kalau menurut baik saya baca di Twitter ya. Itu juga bisa apa namanya kayak ini berpotensi sebagai kepribadian ganda. Ada yang bilang gitu. Kan sekarang musimnya kayak aku membuat fake akun tapi jadi orang lain. Musim kan banyak sekali kan remaja-remaja kayak gitu lah. Ya itu. Ini salah satu potensi kepribadian ganda. Dan kalau kepribadian ganda kasihan sekali. Sekali. Di sini jadi gini, di sana. Saya nggak bingung. Karena saya bingung. Saya kayak gini aja bingung. Kalau istilahnya orang-orang ini kayak muka dua gitu. Tapi enggak sebenarnya, ya cuman kepribadian ganda gitu. Jarang. Berarti intinya di era teknologi yang semakin berkembang masif ini, kegiatan fisik atau kegiatan sosial yang bermanfaat buat teman-teman pelajar sangat bermanfaat banget berarti Miss ya? Sangat bermanfaat banget. Karena ya selain kita berinteraksi dengan orang lain, kita membangun sebuah nilai-nilai toleransi, nilai-nilai saling menghormati dan sebagainya gitu Miss ya. Iya. Tapi kegiatan itu memang harus digalakkan dan sekolah pun memfasilitasi terkait itu Miss. Oh iya, kalau kayak organisasi. Iya, memang ada kayak kamu mau ikut ini enggak, kayak kita memberikan organisasi ini, kamu tertarik apa enggak? Kadang kan enggak tertarik. Itu yang susah. Padahal kan siswa ini kan mumpung masih muda, bagaimana kita menciptakan lingkungan. Sedangkan lingkungan, sosialisasi, teman itu besok jadi fondasinya kita dewasa. Iya, betul. Kan kalau kita misalnya cari kerja bisa tanya teman ini gitu. Saya dulu kayak gini tuh soalnya masalahnya. Berteman saya lingkup itu dan menyesal gitu loh. Jadi ya saya bilang ke teman-teman saya, nang golek konco sing anu. Iya. Jangan yang cuman model seperti kamu saja yang kamu temani. Cari teman yang bervariasi gitu loh. Tapi ya kamu harus berpendirian teguh gitu. Berteman sama ini boleh, tapi jangan terlalu ikut-ikut. Kadang-kadang gitu. Kalau positif ikut silahkan, nggak apa-apa, baik malahan. Tapi kalau negatif janganlah ya. Jangan, nggak bisa, kamu nggak mampu gitu kan. Iya. Bilangnya gitu itu sebenarnya. Jadi itu teman-teman sobat DPP, masukan dari Miss Ajeng ini dalam banget. Ini teorinya dapat banget ini. Selain kita ngomongin bahasa Inggris, ngomongin psikologi karena backgroundnya Miss Ajeng ini guru BK yang mendampingi teman-teman yang mungkin punya problem di sekolah. Ini cocok banget untuk dilihat nanti ya.
Intinya terima kasih Miss Ajeng udah mau meluangkan waktu hadir di podcast Suara DPP, dan karena mungkin besok programnya udah selesai, jangan lupakan kami ya teman-teman tutor manajemen. Terima kasih. Kalau bisa tetap ya, meskipun nanti program udah selesai, kalau ada waktu senggang main ke kantor, kita siap kok. Kita ngobrol, sharing sebagainya gitu Miss ya. Sedikit kenang-kenangan buat Miss Ajeng dari tim kreatif. Diterima ya Miss, ini dari BSD Kurs sama podcast Suara DPP. Terima kasih. Iya. Itu teman-teman sobat DPP obrolan saya bersama Miss Ajeng. Semoga bermanfaat. See you next time. Bye bye.